Apostel pun bergegas mendatangi Leminsung, namun dia tidak bisa mendeteksi sihir di sekitar sini. Apostel tidak percaya ada gate yang tiba-tiba muncul dan mengambil Suho beserta para anak buahnya. Tapi gate tersebut tidak membawa Leminsung, membuat Apostel mengartikan bahwa gate yang terbuka hanya bisa digunakan oleh Suho dan rekan-rekannya. Setiap kali melawan sosok kegelapan dan Suho, pasti terjadi sesuatu yang tidak terduga membuat Apostel sangat tertarik kepada mereka. Sedangkan di tempat Suho, dia dapat merasakan lubang di perutnya yang sudah sembuh total dan tubuhnya juga kembali normal. Sistem juga memberitahukan bahwa pewaris dari para monark tidak bisa berpartisipasi dalam quest perubahan kelas. Suho juga tidak bisa menggunakan kunci Shadow Dungeon beserta bond skill dengan para pewaris para monark. Tempat ini adalah dungeon di mana dulunya Suho melakukan tutorial, dungeon yang diciptakan oleh ayahnya untuk Suho sendiri. Meskipun Suho yang dulu tumbuh di tempat ini sudah hilang, namun ingatannya tentang masa itu masih ada. Tapi prajurit dan senjata yang dulu tertata rapi di sini sudah tidak ada, apalagi Vulcan's Horn milik Suho sudah hancur, dan kini Suho tidak membawa senjata apapun di dungeon ini. Tempat ini terasa familiar bagi Suho, tapi juga berbeda karena ada suara yang berasal dari berbagai tempat. Lalu Suho menemukan sebuah pintu yang terlihat seperti ruangan bos, tapi masih ada jalan panjang lurus ke depan. Karena cukup penasaran, akhirnya Suho pun membuka pintu tersebut dan berharap bisa menjadi sekuat seperti dahulu. Hal pertama yang dulu ditemui Suho di dungeon ini adalah Igris, tapi seseorang yang sedang duduk sangat berbeda dengan sosok Igris. Suho sangat dikejutkan dengan sosok tersebut, karena dia adalah sosok Suho dari tutorial yang dahulu. Orang yang harus Suho lawan adalah dirinya sendiri, yang saat itu bisa mengalahkan Beru yang berada dalam kekuatan penuhnya. Dan tanpa basa-basi, Suho dari tutorial bergegas mengeluarkan pancaran mana yang sangat besar. Dia langsung menyerang Suho hingga tubuhnya hancur seketika dalam satu serangan saja. Suho pun kembali bangkit di suatu tempat dan bertanya-tanya apakah diriku akan muncul kembali jika aku mati. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Suho menemukan dirinya yang lain di ruangan bos? Apakah quest perubahan kelas ini adalah untuk mengalahkan dirinya dari tutorial? Namun yang Suho tahu adalah sistem ada agar player menjadi lebih kuat, dan jika Suho harus mengalahkan dirinya dari tutorial, maka itu artinya pasti ada cara untuk melakukannya. Dungeon ini memiliki banyak jalur, dan Suho sangat yakin bahwa ada pintu lain di sini. Lalu Suho berhasil menemukan pintu lain, namun pintu ini juga terlihat seperti ruangan bos lain. Apapun yang muncul dari balik pintu ini, pasti akan lebih baik daripada harus menghadapi dirinya dari tutorial. Dan di balik pintu ini, Suho melihat dirinya kembali saat dirinya masih kecil. Namun tatapan dari Suho kecil sangatlah mengerikan membuat Suho semakin bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Suho pun berpikir, apakah dia harus melawan versi anak-anak dari dirinya. Meski itu Suho saat kecil, tapi melawan anak-anak rasanya akan sangat salah bagi Suho. Namun Suho kecil segera menggunakan Ruler's Authority, membuat Suho tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Lalu Suho kecil segera mengarahkan Ruler's Authority kepada Suho, membuat Suho akhirnya kembali ke tempat dirinya bangkit. Versi anak-anak dari Suho dalam sekejap mematahkan leher Suho dan menghabisinya. Kedua versi dari dirinya itu adalah musuh yang tidak bisa dia kalahkan saat ini, membuat Suho bingung bagaimana dia bisa menyelesaikan quest ini. Namun Suho lagi-lagi dikejutkan, karena Suho dapat melihat banyak sekali obor yang menyala, dan ini adalah akibat gangguan membuat sistem menjadi error. Suho harus mengalahkan salah satu dari sosok di balik pintu, dengan sisa nyawa yang diberikan oleh sistem kepadanya. Semua obor yang menyala ini mewakili jumlah nyawa yang Suho miliki saat ini. Namun tidak ada cara untuk menaikkan level di tempat ini, apalagi Suho diberitahu kalau sistem sedang error, membuat Suho berpikir tidak ada jaminan tentang nyawa yang sistem berikan. Saat ini satu-satunya jalan bagi Suho adalah untuk terus maju, dan Suho akan mencari pintu lain untuk Suho hadapi. Masalah lain adalah Suho yang tidak tahu sebesar apa dungeon ini, dan Suho harus memeriksanya satu persatu. Lalu Suho merasakan seseorang dari balik kegelapan, dan ternyata itu adalah Suho kecil yang sedang bermain-main. Tanpa pikir panjang, Suho mencoba kabur dari Suho kecil, namun serangan cepat segera menghancurkan kaki Suho dari mainan yang Suho kecil gunakan.
Suho juga baru tahu kalau Rulers Authority ternyata bisa menghasilkan kecepatan tinggi seperti ini. Hal tersebut membuat Suho sangat bingung dengan bagaimana dia bisa menyelesaikan quest seperti ini. Tiba-tiba saja Suho dari tutorial sudah muncul di belakang Suho, dan hal seperti ini sangatlah konyol menurutnya. Suho pun langsung dihajar dengan tendangan, yang membuat kepala Suho langsung hancur seketika. Suho merasa kalau munculnya bos di lorong seperti itu sangatlah curang. Mereka itu sangatlah kuat, membuat Suho bertanya-tanya apakah ayahnya juga melewati quest seperti ini. Namun karena Suho masih bisa bangkit, itu artinya semua obor yang menyala pasti mewakili jumlah sisa nyawa yang dia miliki. Jika syarat untuk menyelesaikan misi ini adalah untuk mengalahkan sosok di dalam ruangan, maka Suho tidak perlu untuk melawan mereka. Suho hanya perlu terus menantang mereka dan menemukan ruangan baru, tidak masalah meski dirinya dihabisi karena Suho punya banyak nyawa. Jika Suho terus menantang mereka, dia yakin akan menemukan ruangan bos lain. Namun Suho juga bingung jika ruangan bos lain tidak ditemukan, apa yang harus Suho lakukan kepada mereka. Meskipun nyawanya tidak terbatas, Suho tidak bisa mengalahkan mereka dengan cara apapun. Lingkungan ini bagaikan neraka, apalagi kata-katanya saat itu yang ingin menjadi yang terkuat adalah kalimat yang telah menjadi rantai. Akhirnya Suho menemukan sebuah ide, dengan dirinya yang akan terus menggambar peta dungeon setiap kali Suho dikalahkan. Suho harus melakukan apapun yang dia bisa untuk bisa keluar dari dalam dungeon. Di sisi lain, Asosiasi Hunter telah mengumumkan bahwa penggunaan Stardust kini telah dilarang. Sebagian Hunter yang menggunakan Stardust telah ditemukan kehilangan ingatan setelah mengkonsumsinya. Dan Hunter yang telah mengkonsumsi Stardust akan menjalani pemeriksaan kesehatan lebih lanjut. Lalu berita tentang Leminsung juga menjadi trending topik karena telah ditemukan tewas di kaki gunung. Seorang mantan selebriti yang dikenal sebagai pahlawan para hunter telah mengejutkan dunia saat aksi kriminalnya terungkap. Guild Grim Reaper juga akan menjalani penyelidikan dari asosiasi hunter. Lim Taegyu sebagai Guild Master menyalahkan dirinya sendiri karena sudah kehilangan jejak Leminsung saat itu. Tapi ada beberapa hal yang sangat mengganggu dirinya, yaitu saat Lim Taegyu menemukan Leminsung, dia terlihat tidak normal dengan skill yang mengubah penampilannya. Menurut Ketua Choi, mungkinkah itu dikarenakan penggunaan dari Stardust? Lim Taegyu juga tidak tahu, tapi menurutnya itu mungkin saja bisa terjadi. Ketua Choi juga berpikir kalau hunter bermasker hitam itu kemungkinan adalah pelaku yang menghabisi Leminsung. Itu karena salah satu dari tim penambang yang bergabung dengan kelompok dikabarkan telah hilang dan dia adalah Suho yang didaftarkan sebagai hunter ranking D. Ketua Choi juga berprasangka bahwa Suho adalah seorang pendaftar palsu. Lalu Park Do-jin yang ikut dalam rapat meminta foto dari Suho dan terlihat cukup senang karena telah mengetahui wajah si masker hitam. Sedangkan di tempat Suho, dia sudah menggambar peta yang terlihat sudah Suho jelajahi hampir semua labirin di dungeon ini. Namun Suho masih belum bisa menemukan bos dungeon lain yang harus dia hadapi. Hal tersebut membuat semua rekan-rekan Suho sangat panik, apalagi dengan Beru yang selalu mengkhawatirkan keadaan tuan mudanya. Saking cemasnya Beru sampai tidak bisa tidur, karena sudah 2 minggu tuan mudanya memasuki dungeon dan belum kembali. Namun Amut terlihat sangat dingin karena tidak begitu mencemaskan tuan mudanya. Amut juga paham kalau rekan lain memperlakukan Suho seperti anak-anak, jika dibandingkan dengan orang sehebat Shadow Monarch. Tapi Amut belum pernah bertemu dengan Shadow Monarch. Dan yang Amut tahu adalah bahkan meski tuan mudanya sampai berdarah atau patah tulang, dia tidak akan mudah menyerah. Seberat apapun rintangan yang tuan mudanya hadapi, Amut yakin bahwa tuan mudanya akan keluar dengan selamat nantinya. Penjelasan dari Amut membuat Esil dan Beru kembali bersemangat dan akan selalu percaya kepada tuan mudanya tersebut. Dan Suho sendiri masih berjuang untuk mengalahkan Suho dari tutorial, meskipun Suho sendiri sudah dikalahkan dengan jumlah yang tidak terhitung. Bahkan untuk melawan Suho kecil, dia langsung hancur sebelum bisa mendaratkan serangannya. Meskipun Suho terus dikalahkan, dia menemukan sesuatu setelah melihat status window mereka. Sosok yang menghancurkan dirinya dengan Rulers Authority level maksimal adalah Suho kecil, dan dia tidak memiliki level player. Dan sosok yang bisa menghancurkan hanya dengan sekedar menyentuh adalah Suho dari tutorial, yang sudah mendapatkan kelas Soul Striker dengan level 99. Suho sudah berjuang untuk menemukan pintu lain dan berharap bisa menemukan bos lain yang berada di balik pintu.
Melalui kematian berulang, Suho bisa merasakan dirinya yang terbiasa dengan ketakutan. Untuk sekarang Suho sudah berhasil sedekat ini dengan Suho kecil, namun tetap saja dia tidak bisa mendaratkan serangan kepadanya. Namun sensasi ini hanya ada di tempat ini saja, dan Suho tidak bisa menganggap remeh kematian yang asli. Suho akan bertahan selama mungkin, selagi merasakan banyaknya kematian dan tantangan. Berkat itu semua, Suho bisa merasakan dirinya semakin tangguh dalam prosesnya. Kini Suho sudah hampir menjelajahi semua labirin di dungeon, dan masih ada satu tempat yang belum bisa dia capai. Jika di sana tidak ada pintu, itu artinya tidak ada cara lain selain dengan mengalahkan salah satu dari mereka berdua. Tapi Suho merasakan ada keanehan di sini. Setiap kali dia bangkit, mereka berdua bisa menemukan Suho lebih cepat. Seolah-olah mereka mencoba mencegah Suho untuk pergi ke tempat terakhir yang belum dijelajahi. Ruler's Authority menggunakan tangan tidak terlihat. Itu artinya, jika Suho menutupi sekitarnya dengan Ruler's Authority, kemungkinan besar dia bisa melewati Suho kecil. Saat Suho berhasil mengalihkan pandangan Suho kecil dengan mantelnya, dia bisa melewatinya dan bergegas pergi ke tempat yang belum dilalui. Setelah berhasil kabur dari Suho kecil, akhirnya Suho berhasil menemukan sebuah pintu baru di sana. Suho pun berharap ada orang lain di dalam, selain mereka berdua. Namun Suho dapat merasakan kalau Suho dari tutorial segera datang untuk menghentikannya. Suho dari tutorial melesat dengan kecepatan yang sangat dahsyat, membuat Suho harus segera melewati pintu gerbang ini. Jika mereka memang berniat untuk menghalangi Suho dari pintu ini, pasti ada sesuatu di balik pintu. Suho dari tutorial yang sudah datang langsung melesat untuk menghentikan Suho masuk ke dalam pintu tersebut. Namun Suho akhirnya berhasil masuk, lalu segera menutup pintu dan berharap agar Suho dari tutorial tidak bisa masuk ke dalam. Akhirnya Suho berhasil kabur dari mereka berdua, namun ini belumlah berakhir dan yang penting adalah siapa musuh yang ada di sini. Dan musuh yang harus Suho hadapi adalah versi Suho yang sedang menggunakan dua pedang. Senjata yang dia gunakan adalah pedang Rakan dan item Vulcan's Horn yang berubah menjadi pedang. Setelah Suho melihat status window dari lawannya, stat dan level milik Suho ternyata lebih tinggi darinya. Akhirnya Suho mendapatkan musuh yang bagus, terutama strength milik Suho jauh lebih kuat darinya. Namun lawannya dapat menggunakan skill Reinforcement Technique yang membuat serangan dan pertahanannya dapat meningkat. Kemungkinan skill tersebut adalah bond skill dengan Ammut, dan lawannya juga dapat menggunakan banyak sekali buff untuk meningkatkan kecepatan dan pertahanannya. Bahkan lawannya dapat menggunakan skill Storm Slash, membuat mereka berdua akhirnya beradu dengan skill kembarnya tersebut, hingga menyebabkan gelombang mana yang sangat besar. Suho juga beruntung telah menyimpan belati sebagai senjata cadangan. Saat Suho terkena goresan, dia mendapatkan ingatan saat melawan Brockie. Dan menurutnya mungkin ini adalah semacam serangan mental. Saat Suho kembali bertarung dan terkena goresan lagi, ingatan lain yang tidak dia alami muncul kembali. Semakin lawannya melukainya, Suho akan mendapat lebih banyak serangan mental. Lalu lawannya juga menggunakan Shadow Soldier untuk menyerang Suho dengan kecepatan yang sangat cepat. Shadow ini adalah Quasi dengan ranking Knight. Saat Suho sedang sibuk melawan Quasi, lawannya juga ikut menyerang dan menurut Suho dia memiliki setidaknya Shadow Storage di level 32. Semakin Suho bertarung dengannya, semakin dia bisa mengerti dengan ingatan dari Suho yang ada di hadapannya. Itu adalah pengalaman dari dirinya di dunia lain. Bahkan di sana ada Beru dan juga Esil, Grey, begitu juga dengan Ammut. Suho dari dunia lain telah menyelesaikan masalah dengan lancar di antara mereka. Lalu sistem memberikan trial yang cocok dengan situasi, membuat dia menjadi lebih kuat karenanya. Suho sendiri tidak tahu apakah dia diciptakan di sini, karena semacam glitch atau hal lain. Semua hal tersebut membuat Suho berpikir, kenapa dirinya selalu diberikan trial yang sangat sulit untuk diatasi? Kenapa dia harus selalu mendorong dirinya hingga batas? Karena semua trial yang Suho hadapi itu pasti sangatlah tidak mudah. Bahkan kali ini musuh tidak masuk akal sudah muncul. Dan Suho harus mati ratusan kali. Apa yang Suho pelajari dari semua kematian dan keputusasaan itu adalah bahwa duduk diam tidak akan membuat segalanya menjadi lebih baik. Ini bukan soal apakah sistem mengalami error atau tidak. Masalahnya adalah bagaimana dia bisa menggunakan sistem sejak awal.
Sistem itu tidak membesarkan dirinya, dan yang terjadi adalah Suho sendirilah yang menggunakan sistem. Suho tidak akan lagi hanya mengikuti jalan yang sistem tentukan untuknya. Karena masa depan Suho akan berubah, dengan keputusan yang dia ambil sendiri. Dengan keputusan tersebut, Suho akan berubah untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Akhirnya dengan serangan telak dari Suho, lawan di hadapannya berhasil dikalahkan, dan Suho pun berhasil menyelesaikan quest perubahan kelas. Suho mendapatkan gelar The One Who Overcame Adversity, sebuah gelar yang diberikan pada mereka yang telah melalui situasi sulit. Stat akan meningkat sesuai dengan nyawa yang telah hilang. Itu artinya dengan hilangnya 1% nyawa, maka stat player juga akan meningkatkan 1%. Player juga selalu dapat menemukan solusi positif dalam momen kritis, dan player juga memberikan tekad kuat terhadap orang yang ada di sekitarnya. Dengan itu semua, akhirnya sistem memberikan opsi untuk memilih salah satu dari 3 kelas. Kelas pertama adalah Heir of the Shadow, yang membuat player akan terus menjadi penerus sang Shadow. Kelas yang kedua adalah Soul Striker, dengan sistem yang akan membaca data masa lalu, untuk memberikan hidden kelas Soul Striker pada player. Stat masa lalu tidak akan dipulihkan, dan skill Shadow akan lenyap. Dan kelas ketiga adalah kelas yang sistem rekomendasi berdasarkan trait player. Ini akan berubah menjadi hidden class berdasarkan pencapaian quest kelas, dan skill Shadow akan lenyap. Itu semua adalah pilihan yang sangat sulit bagi Suho. Satu adalah jalan yang sama, kedua adalah jalan kekuatan dari masa lalu, dan terakhir adalah jalan petualang. Padahal Suho sudah mengalami ratusan kematian yang menyakitkan di sini, dan setelah mengalahkan level kesulitan setinggi ini, justru sistem hanya memberikan satu hadiah saja. Lalu Suho meminta agar sistem memberikan semuanya kepada dirinya. Akhirnya perubahan kelas dari Suho telah selesai, dan kelas Suho adalah sistem tidak memberitahukannya dan itu masih menjadi sebuah rahasia. Di tempat lain, Beru sudah sangat lunglai menunggu kedatangan dari tuan mudanya. Karena ini sudah 3 minggu berlalu, dan belum ada kabar apapun dari tuan mudanya. Sambil menangis, Beru pun bertanya kepada Amut kalau tuan mudanya pasti akan baik-baik saja di luar sana. Amut sendiri tidak menduga kalau hal seperti ini akan terjadi kepada tuan mudanya, dan Amut berpikir kalau mungkin sudah terjadi sesuatu kepadanya. Tapi tiba-tiba Gray merasakan sesuatu yang datang, dan itu adalah tuan mudanya yang berbicara kalau kalian semua baik-baik saja kan berada di Shadow Dungeon ini. Seketika itu juga mereka semua langsung menangis haru atas kembalinya tuan mudanya yang terlihat baik-baik saja. Di sisi lain, Yojinho sangat khawatir dengan Suho karena belum ada kabar darinya. Bahkan asosiasi Hunter belum mendapatkan informasi terkait Suho ataupun Hunter bermasker hitam. Saat ini atmosfer dunia Hunter sedang buruk karena banyak orang yang berasumsi bahwa Suho lah yang sudah menghabisi Leminsung di sana. Namun Yojinho langsung membantah kalau tidak mungkin keponakannya itu membunuh seseorang. Ketua Jinchul juga tidak berpikir bahwa Suho akan melakukan itu, tapi mungkin Suho berkaitan dengan Itarim yang Yojinho sebutkan. Di dunia sebelumnya Yojinho tidak bisa melakukan apapun untuk anikinya yang sudah bertarung sendirian, dan Yojinho tidak akan membiarkan Suho juga bertarung sendirian. Tiba-tiba Ketua Jinchul dihubungi karena sedang terjadi dungeon break kembali. Padahal seharusnya asosiasi Hunter ada di atas mereka, namun dungeon break tetap terjadi akhir-akhir ini. Para monster sedang mengamuk di tengah-tengah kota, namun para hunter sangat kesulitan untuk menghadapi mereka. Para hunter juga bingung, kenapa bisa terjadi dungeon break besar di tempat ini. Mereka menanyakan apa yang diperbuat guild yang bertanggung jawab terhadap dungeon di area ini. Ternyata itu adalah perbuatan Apostle. Untuk bergabung dengan inti asosiasi Hunter, dia perlu beberapa pencapaian asli. Dengan semakin besar dampaknya, maka semakin besar juga nama Park Dojin dibicarakan. Itu juga yang akan memberinya pencapaian dengan apa yang dia pelajari di dunia ini. Menurutnya, manusia sangatlah unik. Mereka hanya mengingat orang yang banyak dibicarakan. Mereka bahkan tidak repot-repot mengingat nama Hunter yang lebih dulu tiba untuk menyelamatkan orang-orang meskipun mereka tewas dalam prosesnya. Lalu datanglah seorang Hunter peringkat B yang langsung memimpin para Hunter lain untuk mengalahkan para monster di sini. Dirasa Hunter ranking B ini akan menghalangi rencananya, Apostle pun akan menyingkirkan dia terlebih dahulu. Panggung ini dibuat untuk memberi sorotan kepada Park Dojin, dan Hunter lain tidak boleh beraksi di atas panggung yang Apostle buat.
Hunter peringkat B tersebut sangat terkejut, karena tiba-tiba kekuatan sihir si monster langsung meningkat secara drastis. Dan akhirnya si Hunter langsung binasa setelah terkena serangan telak dari para monster. Padahal Hunter ini baru saja mendapatkan uang yang tidak terduga untuk menyembuhkan kakinya dan juga baru membeli senjata pedang. Dia pikir bisa mencari nafkah sebagai seorang hunter kembali, namun terlalu gegabah bagi seorang hunter peringkat D seperti dirinya untuk mencoba menyelamatkan orang-orang. Tapi tiba-tiba Suho datang dan langsung menghajar para monster dengan sekali serangan darinya. Si hunter hanya bisa tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Serangan dari Suho dengan mudah bisa menghancurkan tubuh para monster, bahkan dengan tangan kosong. Suho yang memakai masker mengingatkan si Hunter dengan anak muda yang saat itu masuk ke gate sendirian. Padahal yang dia tahu, Suho adalah Hunter peringkat D, tapi dia bisa menghancurkan para monster semudah seperti ini. Lalu Suho akan menguji kemampuan yang dia dapat dari peningkatannya, yaitu dengan membangkitkan shadow dari para monster yang sudah dikalahkan untuk dijadikan senjata kepada para Hunter lain. Para Hunter sangat terkejut melihat Black Equipment yang tiba-tiba muncul dan bergabung dengan mereka. Biru yang melihatnya sangat terkejut, karena kini tuan mudanya bahkan bisa menggunakan Shadow Transformation ke orang lain. Namun ini bukanlah Shadow Transformation, karena ini bisa dikategorikan sebagai sebuah item. Tuan mudanya menggunakan Shadow Soldier untuk menciptakan item, bahkan sang raja belum pernah menggunakan kemampuan seperti ini sebelumnya. Seperti inilah tuan mudanya saat dia berhasil melangkah maju, dan ini adalah kekuatan dari Irregular White Shadow. Kini Suho juga sudah tidak perlu menggunakan masker, lalu dia juga meminta agar para hunter mau membantunya dan mau bertarung bersama dengan Suho. Apostle yang melihat Suho cukup terkejut dengan kemampuan baru yang digunakan. Suho sangat berbeda dengan sebelumnya, karena sang kegelapan bertarung sendirian dengan kekuatannya, sedangkan Suho malah bertarung dengan bantuan dari orang lain. Di tempat lain di negara India, Guild Asura telah dikalahkan oleh seseorang. Liu Xing sangat meminta maaf kepada Suho karena telah membalas kebaikannya dengan cara seperti ini. Di sana terlihat Thomas Andre yang telah mengetahui bahwa orang yang sudah menghabisi anggota guildnya adalah orang dari negara Korea. Akhirnya Thomas Andre akan pergi ke Korea karena dia tidak akan pernah memaafkan siapapun yang menyentuh hal miliknya. Di langit yang sangat cerah, terlihat sebuah gate yang muncul. Dan itu adalah sosok Cahain, yang sepertinya sedang bersama dengan seekor Shadow Dragon yang cukup besar. Dan akhirnya solo leveling Ragnarok season pertama sudah selesai. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah mensupport admin hingga saat ini. Tunggu video selanjutnya ya guys.